Iya. Jadi gini, deadline-nya itu 2 November 2022. Ini kan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, lalu Kominfo sebagai pelaksana teknis dari undang-undang membuat tahapan. Tahap pertama 30 April, yang terakhir November tahap ketiga. Nah, kenapa? Agar ketika terjadi tahap pertama, taruhnya trial gitu kan, kalau ada kelemahan-kelemahannya itu bisa nanti ditutupi di tahap selanjutnya. Nah, KPI mendukung ini, mendukung langkah pemerintah dalam membuat 3 tahap, ya, dengan catatan. Yang pertama, sosialisasi harus gencar, karena saya khawatir ada masyarakat yang belum tahu kita mau beralih di tanggal 30 April. Sebentar lagi tahap pertama di daerah-daerah seperti Jakarta, ada kota Bandung kalau nggak salah, ada Bengkulu tuh Bengkulu Tengah sama kota Bengkulu. Nah, kalau ada warga yang nggak tahu, kita beralih ke TV digital, sementara TV-nya masih TV analog. Karena nggak tahu dia lupa beli tuh set-top box. Nanti tanggal 30 April, loh kok hitam nggak bisa di-setel. Nah, ini kan kasihan. Jadi sosialisasi harus masif. Yang kedua, set-top box itu harus ada. Set-top box, ya. Jangan sampai kemudian di daerah itu nggak ada orang yang jual set-top box. Yang ketiga, sebisa mungkin produksi dalam negeri. Kan Pak Jokowi udah bilang, gitu. Produksi dalam negeri lah. Kan BUMD kita atau BUMN bisa lah memproduksi set-top box, itu kan cuma mengubah sinyal. Nah, kemudian yang terakhir, saya berharap sewa ini ya, jadi sewa MUX ini harus diperhatikan terutama untuk TV-TV lokal, TV komunitas. Kalau TV jaringan, TV nasional buat mereka sih kecil lah itu. Tapi untuk TV-TV lokal, TV komunitas tuh mahal. Ya wajar juga sih kalau kemudian sewa MUX-nya itu ya pemerintah kemudian menetapkan batas bawah, batas atas kan. Wajar juga segini, soalnya kalau diambil yang titik rendah minimal PLN-nya, listriknya ketutup Pak. Gitu, jadi saya berusaha menyelami dari sisi pengelola MUX dan penyewa. Kalau penyewa kan TV-TV lokal mahal, cuman dari pengelola MUX ya udah segini aja udah baru nutup listrik. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Apakah subsidinya di listrik atau di mana, sehingga kemudian ketika sewanya itu terjangkau untuk TV-TV lokal, pengelola MUX tidak rugi. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kita bersama. Nah, ini yang menjadi concern dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian daerah-daerah blank spot ya, yang selama ini nggak bisa melihat TV, kalau bisa dengan era digital ini semua jadi melek TV, bebas TV, bisa ngeliat TV. Nah, kemudian yang berikut nih, Mas. Kalau 2 November 2022 semua TV udah pindah ke digital, ada sisa frekuensi untuk internet. Baru kita bisa 5G. Setelah 2 November 2022. Jadi memang kuncinya di televisi. Ketika dia pindah ke digital, baru internet kita berkembang lebih cepat. Jadi gini, sekarang aja tuh di KPI kan baru ngawasin 18 TV. Sekarang yang daftar udah dapat izin itu ada 50 TV. Nah, di Jakarta itu ada 9 MUX, 9 multi. Jadi gini, ini istilah teknis ya buat teman-teman biar tahu. Kalau di digital itu ada namanya multiplexer. Satu MUX ini bisa maksimum 12 TV yang standar definition SD. Ya kalau HD atau HD atau high definition itu 6, diambil 2 ini. Nah, di Jakarta tuh ada 9 MUX, taruhlah 12, taruhlah 10 lah. Satu MUX 10 TV, jadi ada 90 TV. Nah, kalau zaman analog nih yang sekarang, satu frekuensi, satu TV, boros. 18 TV, 18 frekuensi. Kalau di digital kan cuma 2 MUX saja, 2 frekuensi dapat. 24 kan masih lebih.
Nah di Jakarta aja ada 9 MUX. TV-TV yang sekarang muncul, TV segmented, punya segmentasi tertentu. Mentari TV, TV khusus anak-anak. Acwa TV, namanya Acwa kayak korma nih. TV yang khusus agama Islam, tapi yang moderat. Kalau radikal tutup, nggak boleh. KPI melarang. Yang ketiga, TV Makna Channel, TV khusus perempuan. Ada lagi Smile TV. Wih banyak itu TV talk show khusus yang ringan-ringan. Jadi kalau orang nanti pegang remote tuh TV-nya banyak tuh. Lu mau nonton apa, olahraga juga macam-macam. Ada yang khusus tinju, ada khusus bola. Jadi nggak perlu berlangganan. Dan semua made in Indonesia. TV produksi Indonesia. Nah itu setelah 2 November 2022. Udah internetnya 5G, TV-nya banyak. Masyarakat diuntungkan. Saya harus sharing, dia hanya bisa menguasai 50% maksimum. Jadi kalau ada 12, 6 maksimum itu. Enggak, sewa ke TV, dia bayar, iya, MUX-nya ini, pemegang MUX bayar pajak ke pemerintah. Nah kalau nggak ada yang nyewa, tetap bayarnya 12 itu. Dihitung 12, jadi harus penuh. Bayar ke pemerintah. Gitu. Makanya ditentukan oleh pemerintah kan batas atasnya sekian, batas bawah sekian. Ditentukan tuh. Maksimal itu nyawanya. Harus maksimal. Jadi kalau SD pun ya tetap 12 kan 12 HD kan biar kita nyaman. Jadi kalau high definition tuh gini. Kayak megapiksel, kalau TV kita makin gede, kalau SD doang pecah, tapi kalau SD bagus. Nah, itu kayak gitu. Udah mengatur. Terus ya pokoknya afiliasi lah. Dianggap afiliasi gitu, bukan ya sahamnya saham dia sebagian. Nah, itu nanti kan dibuktikan tuh, oh bener. Yang lain kan bebas, nggak boleh ada saham. Jadi bebas gitu. Nah, apalagi kalau nanti 4K itu bisa 4 MUX ada 12, 4-nya dipakai untuk 4K. Itu yang kualitasnya lebih bagus. Bisa layar lebar. Cuma saya lihat rata-rata ya kalau TV-TV gede itu maunya high definition. Ya, kalau TV-TV lokal standar definition. Ya, tapi biar pajaknya tetap ke pemerintah. Diatur gini bos, itu kan harus pakai misalnya apa itu yang nggak boleh kesalahan tuh 0, sekian persen. Namanya apa ya? Jadi kan ada pemasang iklan, jadi nggak sampai apa tuh namanya iklannya itu nggak boleh TV mati lah, bisa digugat, MUX bisa diberhentikan kalau kemudian bersikap seperti itu. Yang kedua harus non partisan, jadi tidak boleh menguntungkan hanya pada afiliasinya. Ya khawatir kalau misalnya TV ratingnya tinggi, tiba-tiba diacak-acak oleh MUX-nya. Nah itu juga ada peraturannya seperti itu sih. Udah diatur, cuma ini masih di Kominfo, nanti kan ketika pelaksanaan diimplementasikan lewat PKPI. Diatur oleh PKPI. Ini kan baru uji coba. Makin berat. Nah, sekarang begini. Kalau satu TV itu diawasi oleh 4 orang. Satu TV ya. Tadi saya bilang 4 orang kan, kerja selama 24 jam. Kali 18, 4 kali 18, TV berapa tuh? 1.002 orang. Kalau besok nambah, taruhlah 3 kali lipat. Sekarang aja 50. Kalau 3 kali lipat, 3 kali lipat 18, ada 3 kalinya berapa tuh? Taruhlah 70 TV. Nggak mungkin bos. Kita 4 kali 70, 280. Tambah karyawan, gedung juga pindah. Ya nggak mungkin lah di sini empet-empetan banget. Waktu itu kita tuh ini coba lihat ternyata zaman udah canggih 5G, pakai robotik, pakai artificial intelligence untuk ngawasin semua TV. Jadi ditanam tuh di aplikasi P3SPS, ditaruh di aplikasi. Jebret, aplikasi yang nonton semua.
Cuman emang harganya mahal. Kemarin tuh vendor dari Thailand datang ke kita. Cuman paket ngawasin radio, nggak paket komplit, nggak paket TV, 100 miliar. Untuk radio doang. Cuman emang komplit, bos. Dari iklan dapat, terus semuanya dapat kita dari orang ngomong apa kebaca, ke record. Emang efektif, efisien. Memang gini, kalau pengadaan teknologi itu yang gue tanya ke banyak orang, lu beli mahal, tapi ujungnya lu irit. Kalau lu nggak pakai ini kan rekrutmen banyak tuh, bisa ratusan, lu bayar lagi tiap bulan, lama-lama impas juga. Nah, kira-kira gitu. KPI itu walaupun sudah ada tenaga pemantau yang memantau 24 jam televisi, tetapi kita juga menerima pengaduan dari masyarakat. Buat masyarakat yang memantau TV di seluruh daerah Indonesia, kalau ada konten TV atau ucapan-ucapan atau adegan yang tidak pantas, tidak sesuai dengan norma budaya setempat, ya, daerah setempat, bisa lapor ke KPI. Nah, itu bisa di IG KPI, bisa di Twitter KPI, bisa di WA pun ada, bahkan kirim email bisa, kirim surat pun bisa juga. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia.